Jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab seperti pada Rabu malam sore hari ini. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pimpinanmu untuk kami boleh belajar akan kebenaranmu. Singkapkan rahasiamu dan tuntun kami untuk mengevaluasi hati kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaranmu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang satu topik tentang perisai diri. Ya, tentang perisai diri. Kita buka di dalam suratan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari tentang suratan Efesus, maka ada persoalan-persoalan yang kalau kita berbicara kepada masa sekarang hampir mirip. Kita melihat bahwa persoalan yang ada di dalam jemaat di Efesus, yaitu termasuk di dalamnya adalah masalah kurangnya kasih. Bagaimana antara keluarga, antara orang tua, bapak, ibu, anak-anak, dan juga para hamba-hambanya atau pembantu-pembantunya terjadi disharmoni sehingga mereka tidak ada keharmonisan. Mereka mementingkan dirinya sendiri-sendiri, mereka tidak ada komunikasi, tidak ada satu saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, sehingga tidak ada otoritas yang dijalankan. Bagaimana peran seorang bapak, peran seorang ibu, peran anak-anak, dan peran para pembantunya. Mereka tidak ada saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian juga ada persoalan di dalam penundukan diri. Bagaimana mereka merasa dirinya berkuasa. Orang Yahudi merasa lebih superior dari bangsa non-Yahudi, walaupun mereka sama-sama Kristen. Tetapi bangsa Yahudi merasa walaupun mereka di dalam Tuhan, mereka Kristen, tetapi mereka menganggap dirinya adalah bangsa yang superior karena mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia juga melakukan setiap Taurat Tuhan yang sudah menjadi ketetapan dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka merasa sebagai bangsa pilihan, bangsa superior dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian juga ada persoalan tentang percabulan di mana-mana. Sebagai kota besar, Efesus juga mempunyai gaya hidup yang sudah di luar batas. Pesta pora, kemabukan, percabulan itu ada di mana-mana. Sehingga ini mempengaruhi sadar tidak sadar, itu mempengaruhi suatu budaya di dalam lingkungan baik walaupun mereka Kristen, tetapi mereka juga banyak godaan-godaan untuk melakukan itu, terutama pesta pora dan juga percabulan di mana ada Dewi Artemis yang disembah di masyarakat itu rohnya sangat berkuasa dan mempengaruhi pola pikir dan tindakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan juga ada masalah di dalam dosa perkataan, di mana mereka satu dengan yang lain saling memfitnah, satu dengan yang lain saling ngerasani, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka tidak mau berkompetisi secara sehat, mereka tidak mau berkomunikasi secara sehat, tetapi mereka menjatuhkan satu yang lain, mereka memfitnah satu dengan yang lain, mereka menggosip satu dengan yang lain. Tujuannya adalah apa? Menyalahkan dan tidak menghormati sesamanya. Juga ada persoalan di dalam keluarga yang bermasalah, di mana terjadi satu pertentangan, keributan, pertengkaran, dan bahkan sampai menjurus kepada perceraian, bahkan ada menjurus kepada poligami. Kemudian juga ada yang memasalah perpecahan jemaat juga terjadi di gereja di Efesus, di mana mereka menganggap mereka merasa dirinya adalah pengikut Apolos, pengikut Paulus, Petrus, dan lain sebagainya. Terjadi perpecahan. Juga masalah karunia-karunia.
Bagaimana mereka merasa lebih superior mana karunia-karunia yang diberikan. Mereka ada yang berbahasa roh, bernubuat, kemudian menafsirkan, mereka juga menyembuhkan dan lain sebagainya. Mereka merasa dirinya adalah orang-orang yang hebat. Mereka merasa dirinya orang-orang yang rohani dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Sehingga terjadilah perpecahan di jemaat. Oleh karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal-hal demikian, sehingga terjadilah di dalam antara sesama mereka, di antara sesama jemaat, di antara sesama satu keluarga, ataupun di dalam satu lingkungan sesama manusianya, terjadi satu keributan, pertengkaran, bahkan saling bermusuhan, menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan ibu bapak, dan apa yang terjadi? Mereka menyalahkan sesamanya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Di ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-12 dikatakan demikian, ayat 12. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan dengan jelas Paulus mengingatkan kepada kita, musuh utama kita bukan adalah darah dan daging atau manusia atau sesama kita. Karena sesama manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah diciptakan dari debu tanah yang sama. Dan apalagi kalau kita di dalam sama-sama Kristen berjemaat, maka ada roh yang sama yang tinggal di dalam diri kita. Maka musuh kita, perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat, iblis, setan, itulah musuh utama kita. Sesama kita, daging dan darah, manusia, itu adalah fokus yang harus kita kasihi. Perintah Tuhan katakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan segala tindakan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa sesama kita bukan musuh, tetapi sesama kita adalah sebagai objek yang perlu kita kasihani. Karena merekalah alam semesta ini, karena merekalah manusia adalah fokus yang menjadi apa? Partner kita, rekan sekerja kita. Dan Tuhan mau mereka ada di sekitar kita untuk membentuk kita. Manusia adalah makhluk sosial, maka kita butuh satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini yang bisa hidup sendiri, karena manusia ada batasnya. Oleh sebab itulah dibutuhkanlah kita membutuhkan sesama, dan sesama itu daging dan darah itu adalah manusia. Perjuangan kita, proses untuk kita memahami sesama kita itu tidak gampang. Tetapi cukup perlu kita berproses untuk berjuang, untuk kita bisa memahami. Hubungan antara suami istri itu adalah hubungan proses untuk menyamakan karakter. Proses hubungan suami istri perjuangannya adalah untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Tidak boleh mengalah satu dengan yang lain, tetapi saling. Firman Tuhan katakan selalu kata saling. Hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling menghormati, hendaklah kamu saling berbagi, dan lain sebagainya. Ada kata saling yang seringkali dimunculkan ketika berbicara hubungan dengan sesama. Artinya adalah kita berjuang untuk sama-sama mencari titik pertemuannya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang superior, tidak ada yang rendah satu dengan yang lain. Tetapi kita sebagai manusia di dalam Tuhan, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama anak Allah. Yang membedakan kita satu dengan yang lain dengan sesama adalah ketika kita berbicara jabatan. Ada yang lebih tua disebut senior, sesepuh. Ada yang lebih muda dianggap junior, ataupun mereka mungkin diambil senior. Di dalam jabatan juga ada yang disebut dengan pimpinan, ada yang disebut dengan wakil, ada yang disebut dengan sekretaris, ada yang disebut dengan anggota. Itu adalah berbicara hierarki dalam organisasi. Di dalam gereja juga demikian, ada yang disebut gembala, ada yang disebut dengan majelis atau diaken, ada juga disebut dengan ketua komisi, ada yang disebut dengan jemaat, pengurus, dan lain sebagainya. Ada hierarki yang harus ada ketatanan, yaitu apa? Urusan
ke hierarkinya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara, saling mengasihi itu penting. Musuh kita bukan darah dan daging atau manusia, tetapi penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang ada di sekitar kita. Itu yang perlu kita musuhi. Oleh karena itulah kita perlu melawan, bukan sesama kita manusia sebagai lawan kita atau musuh kita, tetapi iblislah. Kenapa ada manusia yang jahat? Karena mereka terpengaruh oleh tipu daya iblis. Kenapa ada orang berbuat jahat? Karena mereka terpengaruh oleh apa? Kebohongan oleh iblis. Kenapa ada manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain? Karena apa? Iblis sudah mempengaruhi dia. Oleh karena itulah firman Tuhan katakan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa menang menghadapi semuanya tipu daya iblis. Kita bisa menang. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai, ketika dia memulai pelayanan. Dia dicobai tentang jabatan, dia dicobai tentang makanan, dia dicobai tentang segalanya. Tetapi Tuhan Yesus selalu senantiasa katakan, ada tertulis. Firman Tuhan itulah yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, untuk mengalahkan tipu daya iblis, saudara harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu sangat penting, yaitu dengan menggunakan apa? Caranya bagaimana supaya kita bisa menggunakan kuasa senjata Allah. Di dalam ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita perlu menggunakan kelengkapan senjata Allah, yaitu di dalam kuat kuasanya. Tanpa kita menggunakan kuat kuasa Tuhan, maka kita tidak akan mampu melawan tipu daya iblis. Manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, kepintaran manusia juga terbatas. Semuanya terbatas, karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang di depan yang kita tidak kelihatan. Manusia hanya bisa yang kelihatan oleh mata, tetapi Tuhan melihat yang jauh lebih yang tidak kelihatan oleh mata. Iblis selalu mempengaruhi hati kita. Firman Tuhan katakan daging itu lemah dan roh adalah penurut. Paulus selalu menekankan juga perjuangan kita adalah antara roh dan daging, saudara. Bagaimana kedagingan kita selalu ingin memuaskan diri kita, kesenangan-kesenangan, pesta pora, percabulan, karena daging selalu dipengaruhi oleh iblis, oleh penghulu-penghulu. Tetapi roh yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah senjata utama kita untuk kita bisa mengalahkan tipu daya iblis, sehingga kita perjuangan kita akan menjadikan pemenang adalah menggunakan kuat kuasa Tuhan. Perlengkapan pertama adalah kuat kuasa Tuhan. Kita andalkan kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menguasai, yang mengatasi semuanya. Kita harus taat tunduk kepada kuasa Tuhan. Di dalam penundukan diri kita kepada firman Tuhan, kepada Roh Kudus, maka kita akan kekuatan kita. Manusia yang terbatas dengan kekuatan Allah menjadi kita mampu untuk mengatasinya. Persoalan-persoalan yang besar yang secara manusia tidak bisa kita atasi, ingat, kuasa Roh Kudus mampu mengatasi, menghancurkan masalah itu. Bersama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi masalah-masalah itu dan kita bisa menjadi pemenang. Kita mungkin punya persoalan demi persoalan sehingga membuat kita lemah, energi kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, kuat kuasa Tuhan mampu untuk memberikan kita semangat baru. Karena kita, Roh Kudus akan memberikan kehidupan yang senantiasa, memberikan energi yang baru, semangat yang baru. Roh Kudus akan memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan sebagainya. Maka kita tidak boleh lemah. Ketika kita menghadapi situasi kondisi, mungkin orang mengatakan ekonomi kita sulit, dunia kita tahun 2024 persoalan demi persoalan terjadi. Tetapi ketika kita taat pada Roh Kudus, maka Tuhan akan membawa kita bukan kepada turun terus, tetapi Tuhan akan membawa kepada naik langkah demi langkah. Ujian di sekitar kita, masalah yang dianggap itu sulit, itu adalah ujian kita. Bersama dengan Tuhan, kita mampu mengatasi ujian itu sehingga kita boleh naik kelas untuk kita naik level berikutnya. Kita tidak akan dibawa untuk jatuh. Kadang kita naik kelas, kadang kita turun kelas. Tidak, kalau kita taat melakukan dan tunduk kepada perintah Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, maka kehidupan kita bukan turun dan naik, tetapi akan naik terus.
Step by step kita akan dibawa. Ujian itu akan membawa kita naik kelas. Ujian terus akan bawa kita naik level. Ujian terus akan membawa kita kepada kualitas yang diinginkan Tuhan. Kita akan dibawa ke situ. Yang pertama adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa mengatasi tipu daya iblis, maka kenakanlah kasih, saudara. Saudara, saat ini kasih itu lemah. Kasih ini mulai hambar, saudara, satu dengan yang lain. Sehingga ini yang dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga. Jika keluarga sudah tidak ada kasih, maka hancurlah keluarga. Jika hubungan antara sesama, antara suatu hierarki organisasi itu tidak ada kasih, maka akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain atau membenci satu dengan yang lain. Ini yang diambil oleh iblis, yaitu kasih dijadikan hambar. Oleh karena itulah senjata yang kedua yang perlu kita gunakan adalah kasih. Ketika kita disakiti oleh orang, ketika kita dijahati oleh orang, jangan balas disakiti itu. Jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kasih, dengan kebaikan kita. Ketika kita disakiti, memang sakit, saudara. Kita kena pisau aja sakit, apalagi hati kita juga disakiti, pasti sakit. Tetapi ingat, kalau kita punya kasih daripada Tuhan, kasih itu membalut luka yang luka dalam hati kita, sehingga luka itu dapat disembuhkan dan tidak sampai terjadi infeksi yang akan membawa kepada kematian kekal. Oleh karena itu, ibu bapak, kenakanlah kasih, karena kasih itulah yang akan membalut luka-luka batin. Kasih itulah yang akan menutup segala kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Oleh karena kasih itulah yang akan kita menutup dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasih itu adalah segalanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Karena apa ukuran kita mengasihi Tuhan? Dengan sesama yang kelihatan kita tidak mengasihi, maka itu adalah kosong omongan kita. Ibu, bapak, dan saudara, yang kedua, kenakanlah kasih. Karena kasih itulah pengikat antara hubungan suami, istri, anak, dan hambanya. Dengan kasih, maka kita bukan menjadikan mereka hamba yang tidak punya nilai, tetapi mereka adalah rekan sekerja. Mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Mereka adalah rekan sekerja kita. Mereka adalah orang pribadi-pribadi yang membantu kita, sehingga kita memang dia adalah bekerja untuk kita. Memang mereka adalah bawahan kita, tetapi di dalam hubungan kita di hadapan Tuhan, kita adalah sama-sama makhluk Tuhan, partner Allah. Nah, yang ketiga yang dapat kita gunakan untuk melawan tipu daya iblis, yang ketiga adalah doa. Saudara, ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita berdoa, kita bisa melepaskan semua beban-beban kita. Ketika kita berdoa, kita bisa mengintrospeksi diri, apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Kita bisa menenangkan diri sehingga kita bisa mengevaluasi perbuatan apa yang telah kita lakukan, kotoran-kotoran apa yang ada dalam hati kita, sampah-sampah apa yang ada dalam hati kita. Mari kita buang jauh-jauh. Jangan kita simpan sampah itu, karena sampah-sampah masalah, sampah-sampah kebencian, sampah-sampah kepahitan yang tersimpan di hati kita akan menjadikan penyakit. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, kita diingatkan, kita berinterpelasi kepada Tuhan, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, kita mengingat firman Tuhan yang menegur kita, kemudian kita bersihkan hati kita untuk kita senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, kita bersaat teduh, kita mengevaluasi diri, dan kita memperbaiki diri untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar akan kehidupan kita. Mari kita belajar, musuh utama kita bukanlah darah dan daging. Musuh utama kita bukanlah manusia, tetapi penguasa-penguasa di udara. Oleh karena itulah, jangan benci sesamamu. Jangan kita memusuhi sesamamu. Jangan kita balas kejahatan manusia, orang sekitar kita, dengan kejahatan lagi. Tetapi mereka adalah manusia yang perlu kasihi. Maka musuhilah, usirlah kuasa-kuasa iblis yang menguasai, mempengaruhi saudara-saudara kita ini. Karena iblis hanya dapat mempengaruhi. Iblis dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi kita, untuk semakin hari kita menjauh dari Tuhan,
untuk hari demi hari kita membenci sesama kita, sehingga itu akan ada kebencian, kepahitan dalam hati kita, dan iblis akan senang untuk bersemayam. Ketika hati kita bersih, hati kita tenang, maka yang ada adalah kesukaan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini, tubuh kita adalah bait Roh Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita pelihara hati kita supaya kita tidak dimanfaatkan oleh kejahatan-kejahatan, roh-roh dunia, roh-roh jahat yang menguasai hati kita. Tetapi kita akan apa? Pelihara supaya Roh Allah tetap tinggal dalam hati kita. Ketika kita memelihara Roh Allah tinggal dalam hati kita, maka segala kejahatan, segala kepahitan, sampah-sampah dunia akan senantiasa terkikis dan hilang. Sehingga Tuhan akan senang untuk tinggal di hati kita. Tetapi jika kita mengotori hati kita dengan sampah-sampah dunia atau perbuatan apapun, maka itu akan menjadikan kehancuran untuk bait Roh Allah. Maka Tuhan akan meninggalkan dan hati kita menjadi hancur dan menjadi reruntuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8 juga dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita ingin melihat Allah, maka sucikan hati kita. Jangan simpan dosa, jangan simpan kejahatan, jangan simpan kebencian, tetapi ampunilah mereka yang salah kepada kita. Musuh utama kita, perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh yang di udara. Tipu daya iblis, karena iblis ingin mencari pengikut-pengikutnya. Kebohongan-kebohongan akan ditaburkan kepada kita semua, tetapi mari kita gunakan kelengkapan senjata Allah, yaitu dengan kekuatan kuasanya, kasih dan doa. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami mensyukuri perlindungan Tuhan. Kami mensyukuri setiap penyertaan Tuhan. Dan kami mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kami. Janji Tuhan ya dan amin, dan pasti akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Hamba berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit berikan kesembuhan, yang sudah mulai putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang mulai ada hal-hal mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan jamah hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan, kembali untuk beribadah. Terima kasih, indah menjadi doa kami. Tuhan memberkati kami semua, saudara kami dimanapun berada. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup ibadah PA malam hari ini. Haleluya, amin.